cara milihnya gimana sekarang Mas Ai? Ya, sebenarnya ada 3 komponen yang paling gampang kalau kita mau milih reksadana saham ya. Yang pertama kinerja ya. Jadi kita pantau kinerja 5 tahun terakhirnya nih. Bagus nggak gitu loh. Bagus dalam arti gini, konsisten. Dalam arti konsisten untuk naik ya. Bukan konsisten turun atau apalagi fluktuatif gitu ya. Tapi dia gradually naik dari tahun ke tahun. Dan itu semakin konsisten itu akan semakin bagus reksadananya itu. Yang kedua, kalau sudah bagus kita bisa bandingkan dengan kompetitor nih. Oke, dia gradually naik setiap tahun, tapi kompetitor naik juga nggak nih setiap tahun gitu ya? Kompetitor di sini tuh adalah maksudnya sesama Produk lainnya, reksadana saham iya, juga? sesama reksadana saham juga. Misalkan kita bandingkan reksadana saham dari manajer investasi A dengan manajer investasi B, dengan C dan D dan lain-lain. Mana yang paling konsisten, mana yang kenaikannya paling tinggi gitu ya. Jadi kita bisa bandingkan. Yang kedua, kita bisa bedah performa dan manajemennya dalam arti gini. Reksadana saham itu kan dia ada underlying portofolionya adalah saham 80% ya. Kita lihat nih, ada saham-saham apa aja nih Saf di dalam reksadana saham ini. Kira-kira performa kinerjanya bagus gak nih saham-saham ini? Dari masing-masing saham? Dari masing-masing saham tersebut. Industrinya lagi oke nggak nih gitu ya. Karena kan kayak sekarang mungkin ada tech winter gitu ya. Berarti kan saham-saham teknologi mungkin agak harus dihindari gitu ya. Nah kita harus lihat industrinya bagus nggak, kinerja keuangannya bagus nggak, manajemennya. Kadang-kadang kan ada beberapa emiten yang manajemennya bermasalah. Nah ini harus kita hindari gitu. Itu kita bisa lihat dari prospektus dari reksadana tersebut gitu ya. Nah yang terakhir kita lihat jumlah dana kelolaannya. Jadi dalam dana kelolaan suatu manajer investasi itu kita bisa lihat semakin besar biasanya dia akan semakin disukai oleh investor. Karena? Karena biasanya kalau dia semakin besar dana kelolaannya berarti semakin banyak yang membeli reksadana tersebut gitu ya. Reksadana di manajer investasi tersebut gitu ya. Atau reksadana A tersebut atau B tersebut. Karena otomatis kan secara logika kalau misalkan dia dana kelolaannya besar gitu ya. Bedanya misalkan reksadana A dana kelolaannya 1 triliun, reksadana B cuma 100 miliar. Berarti kan banyak yang lebih suka reksadana A. Kenapa? Pasti jawabannya karena kinerjanya lebih bagus gitu. Nah, terus trennya seperti apa? Apakah dia stabil atau justru fluktuatif tadi ya? Lagi-lagi kinerja dana kelolaan juga kita bisa pantau gitu ya. Dan itu kan dipublish gitu ya di situsnya OJK. Kita bisa lihat ya dari manajer investasi ini konsisten nggak gitu ya kinerja dana kelolaannya. Jadi itu 3 hal dan perbandingan yang bisa kita analisa gitu ya sebelum kita milih reksadana saham. Oke, nah sekarang kita lihat juga nih apa yang bisa menjadi titik kesalahan ketika kita reksadana saham. Betul, ada 7 poin ya yang menjadi hal yang paling sering disebut salah gitu ya kalau kita memilih reksadana saham. Yang pertama, kita tidak memiliki tujuan investasi. Jadi kita main beli aja tapi kita nggak tahu nih buat jangka pendek, panjang atau menengah, terus buat apa gitu ya. Kalau misalkan kebutuhan dana kita untuk jangka pendek, kita masuk ke reksadana saham itu pasti salah gitu kan. Karena memang dia umumnya adalah untuk jangka panjang di atas 5 tahun kalau untuk reksadana saham investasinya gitu ya. Yang kedua, kurang membaca prospektus. Nah kalau kita nggak membaca prospektus dengan teliti atau dengan baik gitu ya, kita nggak tahu nih dalam reksadana ini dalamnya apa aja nih sahamnya, produknya gitu ya. Ini bahaya sekali gitu ya kalau misalkan kita bisa salah pilih gitu ya. Yang ketiga adalah mengabaikan resiko. Kita harus tahu saham itu kan merupakan instrumen dengan resiko yang tinggi gitu ya, high risk gitu ya. Jadi kita harus punya toleransi resiko juga yang tinggi gitu ya. Jangan sampai kita kaget, oh kok turunnya cepet banget gitu ya, atau turunnya banyak banget gitu. Nah makanya jangan pernah mengabaikan resiko gitu ya. Yang ketiga, yang keempat ini juga yang paling penting adalah antara jangka waktu investasi, instrumen dan tujuannya itu harus sesuai. Jadi misalkan kita jangka waktu investasinya cuma 3 tahun, tapi tujuan investasi kita sebenarnya untuk jangka panjang di atas 5 tahun. Ya kita nggak cocok gitu, nggak tepat gitu ya. Maka kita harus sesuaikan ya jangka waktu investasinya, instrumennya maupun tujuan dari investasinya tersebut. Lalu yang berikutnya adalah tak fokus pada tujuan keuangan. Jadi misalkan gini, kita beli aja reksadana padahal tujuan keuangan kita untuk misalkan tahun depan kita mau menikah gitu ya. Ini salah juga gitu ya. Ini resikonya tinggi banget. Jadi kita fokus dulu pada tujuan keuangan kita apa, baru kita tentukan nih instrumennya cocok nggak buat kita gitu ya. Berarti tujuan keuangan dan tujuan investasi ini sebenarnya sedikit banyak sama ya? Sedikit banyak sama, betul. Yang terakhir ini, jangan pernah terlalu mudah tergiur imbal hasil. Kadang-kadang kan orang namanya investasi dibilang, oh ini keuntungannya 20% Pak setahun, 30% Pak setahun. Ya. Tapi kan emang ada yang hasilnya sebesar itu? Kayaknya tidak ada ya? Bahkan ada yang 100% setahun ada kenaikannya.
Ada. Jadi memang ini kita harus teliti. Tapi kadang-kadang yang kenaikannya terlalu besar itu dia terjadi hanya mungkin 1 atau 2 tahun saja. Iya. Berikutnya mungkin dia jeblok atau Jebloknya mungkin dalam. dia Ya, parah gitu ya keturunannya. Itu jadi yang hal-hal yang harus kita hindari gitu. Oke, wah itu dia tadi pemirsa tips singkat bagi Anda yang ingin memilih reksadana saham. Tetapi tips ini tidak berhenti sampai situ aja. Nah bagi Anda yang baru saja menyaksikan Invest Time, tapi masih ingin tahu apa kiat-kiat saat berinvestasi di reksadana saham, berikut penjelasan inti dari Mas Ai, Financial Expert CNBC Indonesia. Silahkan Mas Ai. Baik, bagi Sobat Cuan yang ingin berinvestasi di reksadana saham, jangan lupa untuk memilih reksadana yang tepat gitu ya. Apa caranya? Caranya adalah kita lihat dulu kinerja ke belakangnya. Paling tidak 5 tahun ke belakang, apakah dia kinerjanya konsisten, stabil, mengalami kenaikan. Jangan pernah kita pilih produk reksadana yang kinerjanya fluktuatif, apalagi yang nyungsep ke bawah gitu ya. Yang kedua, kita bisa lihat juga underlying portofolio dari reksadana saham tersebut, saham-sahamnya apa gitu ya. Apakah kinerjanya bagus, apakah industrinya lagi prospektif, apakah manajemennya memang benar-benar bagus dalam mengelola emitennya tersebut atau perusahaannya tersebut. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, kita lihat juga dana kelolaannya gitu ya. Jangan sampai kita pilih sebuah produk reksadana di produk yang memang dana kelolaannya tidak banyak atau sedikit gitu ya. Bisa berarti mungkin dia tidak diminati atau mungkin kinerjanya nggak bagus. Nah, oleh karena itu kita harus teliti dan juga harus baca prospektif dengan baik gitu ya. Jangan sampai kita mudah tergiur oleh iming-iming imbal hasil, tapi kita mengabaikan toleransi resiko yang sebenarnya sangat harus dijaga, apalagi untuk instrumen investasi yang agresif seperti reksadana saham.